Sobat Anggur ya, hari ini baru selesai ya setelah pembukaan. Kenapa nggak dibikin video? Karena isinya hampir sama kayak yang sebelumnya, yaitu fase vegetatif dan generatif ya, masih sama. Jadi untuk prosesnya kita nggak bikin video lagi. Cuma hari ini ada cukup yang menarik, karena sebelumnya ada yang menanyakan karena dia tuh salah beli pupuk ya. Jadi bukan salah sih, cuma mungkin salah pengambilan aja. Jadi saya berencana untuk membuat video untuk pupuk generatif ya. Pupuk generatif itu kombinasinya apa aja, alternatifnya apa aja. Jadi pupuk generatif itu nggak cuma satu ya, biasanya yang kita umum itu KNO3, MKP sama boron ya. Nah kali ini nanti kita akan breakdown apa aja yang bisa kita gunakan untuk anggur di fase generatif ya. Tapi sebelum untuk kita lihat pupuknya apa aja, kita harus kenali dulu pohon anggur kalian sudah masuk fase generatif atau belum. Jadi kita breakdown dulu untuk ciri-cirinya ya. Jadi kalau misalnya kayak gini kan, ini fase vegetatif ya. Ini karena batang masih kecil ya, paling masih batang jari lah ya. Jadi utamakan batang yang udah besar, minimal 1000 jari ya. Ini udah besar, atau mungkin lebih besar lagi juga lebih bagus kan ya. Nah itu bagus. Kemudian batang tersier sudah tumbuh merata ya. Batang tersier udah tumbuh merata. Kemudian batang tersier itu udah besar ya, besar, minimal itu sebesar pensil ya, besar pensil. Kemudian untuk batangnya itu udah mulai berwarna kuning. Nih kita perlihatkan warna kuning. Nah ini kuning nih. Jadi perubahan dari hijau ke kuning kemudian ke coklat ya. Dia mau ke coklat. Nih kuning. Terus ini udah hijaunya udah pudar, udah mulai kuning. Itu ya ciri-ciri yang paling gampang ya. Terus ada lagi yang satu lagi paling dominan ya, bagus itu kalau sudah keluar bunga PHP atau keluar bunga-bunga kecil. Nah, contoh seperti ini. Nih. Ini bunga-bunga kecil. Dan itu sebagai indikator bahwa pupuk ataupun nutrisi yang sudah tersimpan di batang anggur itu udah siap untuk kita buahkan. Jadi kalau udah keluar bunga-bunga kecil seperti itu, tinggal kita masuk fase generatif. Kita ubah pupuknya dari pupuk vegetatif ke rubah ke pupuk generatif, yaitu pupuk yang paling besarnya itu kandungannya P dan K-nya ya. Oke, jadi seperti ya untuk ciri-ciri pohon anggur kalian sudah masuk fase generatif ya. Jadi untuk pupuknya kita langsung beralih untuk pupuknya. Kombinasinya apa aja, pupuknya bisa apa aja. Jadi mungkin kita bahas yang pertama itu pupuk yang umum ya, biasanya kita gunakan untuk beberapa para penggemar anggur pasti menggunakan pupuk ini, yaitu MKP ya. MKP ini udah umum banget untuk para penghobi anggur, pasti pakai MKP dengan kandungan grade fertilizernya itu P-nya itu fosfatnya 25, kemudian kaliumnya 34 ya. Nah jadi bukan ini aja, biasanya ditambah lagi dengan KNO3 ya. KNO3 dengan kandungan net grade fertilizernya itu nitrogennya itu 13%, kemudian kaliumnya itu 50 berapa ini? Oh 45% ya, 45%. Jadi seperti yang kalian ketahui, untuk fase generatif tuh dua unsur yang harus paling besar itu P dan K nya ya. Yang biasanya ada tambahan lagi itu boron, karena untuk perangsang pembuahan juga butuh boron sama kalsiumnya juga. Nah biasanya kayak gini. Jadi unsur N, P, K nya dominan paling besar itu di P sama K nya. Nah itu dia untuk pupuk yang umum biasa kita gunakan di para penghobi anggur ya. Nah kali ini kita breakdown untuk pupuk yang lain ya. Jadi selain itu, jadi buat alternatif untuk jangkauan yang harganya ekonomis lagi gitu. Nah pertama ada NPK jenis profesional ya. Nah, NPK profesional dengan grade fertilizernya itu 9, 25, P nya 25, K nya itu 25 ya. Ini udah cukup besar, dari unsur P sama K nya itu 25 dan harganya juga lebih ekonomis dibanding KNO3 sama MKP gitu. Dan yang kedua ada lagi ini pupuk
profit maxi dari pupuk profit ya, Paroke. Kemudian ini dengan grade fertilizer-nya itu nitrogennya 6, fosfat atau P-nya 27, kaliumnya itu 38 plus TE. Ini lebih bagus lagi dari profesional ya. Nah, dari P-nya ada 27 sama K-nya itu 38 lagi plus TE. T itu trans elemen. Jadi unsur makro dan mikronya itu bisa terpenuhi cukup di sini ya. Ini cukup bagus juga dan harganya lebih ekonomis lagi. Terus ada lagi itu MAP. Kalau ini kombinasi ya, bukan satu pupuk MAP aja. Ini kombinasi MPK dari MAP itu nitrogennya itu 12 dan P-nya itu 60. Nah, yang kita butuhkan itu P-nya ya 60%. Itu cukup tinggi, bagus. Nah, kombinasi tambahnya lagi kaliumnya pakai apa? Kaliumnya pakai SOP ya. SOP itu kaliumnya tuh 52% dan sulfurnya itu 18%. Jadi ini cukup bagus. Dari kandungan grade fertilizer-nya itu hampir sama dengan KNO3 sama MKP ya. Mungkin perbandingannya itu tidak ada boron sama kalsiumnya. Tapi ini bisa juga nanti ditambahin lagi punya apa kalsium sama boron kalau butuh. Cuma dari grade fertilizer hampir sama dengan KNO3 dan MKP ya. Ini juga kategorinya bagus juga. Terus ada MPK grower. Biasanya untuk MPK grower ini untuk fase pembesaran buah juga bisa, perangsang buah juga bisa. Coba dia nggak sendiri, dia bisa sendirian sih, cuma prosesnya lebih lambat. Jadi alangkah baiknya mungkin bisa ditambah lagi dengan unsur yang P dan K-nya lebih tinggi. Biasanya tambah dengan MKP ya. MKP tambah. Nah. Ini dari semua pupuk yang harus wajib ada itu MKP ya. Karena MKP itu sendiri emang unsur P dan K-nya itu paling tinggi. Jadi ini bisa dikombinasi ya. Kombinasi untuk beberapa macam pupuk ya. Misalnya kita nggak punya KNO3 atau nggak punya Profit atau nggak punya yang lain, tapi kita punya NPK Mutiara. Jadi ini kalau digabung dengan ini MKP bisa jadi kita gunakan untuk fase generatif. Kenapa bisa generatif? Karena P dan K-nya itu dari MKP itu udah tinggi, ditambah lagi 16 dari P dan K-nya. Dan unsur nitrogen 16%, tambah lagi NPK Mutiara itu cukup ada beberapa unsur mikro tambahan lainnya, jadi cukup bagus kalau ditambah dengan MKP. Sama dengan MPK grower juga ya. Jadi kalau pengen perangsangan bunga lebih cepat lagi, tetap kita gunakan MKP. Jadi dari semua pupuk yang paling penting ya harus ada itu MKP ya. Karena ini bisa dikombinasi dengan yang lainnya, KNO3, MPK Mutiara, MPK grower, terus MPK profesional juga bisa, ataupun kita tambah lagi untuk profit maxi juga bisa. Jadi untuk proses pembungaannya lebih cepat lagi ya gitu. Oke, mungkin itu aja sampai situ ya, mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tinggal kalian bagaimana kebutuhan kalian ataupun siku kalian untuk bisa membeli, mau yang murah, yang ekonomis, ataupun yang lebih bagus lagi, ataupun yang lebih simple. Jadi tergantung kalian mau pakai yang mana gitu. Kalau aku emang semuanya harus ada, karena ada beberapa macam pohon juga ya, bukan cuma anggur, jadi bisa saya gunakan yang lain juga. Oke? Dan mungkin yang bisa sampaikan saya itu aja dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi atau tinggal komen-komen aja di bawah, nanti bisa saya bikinkan video lagi atau penjelasan lebih lengkapnya lagi. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan see you.